Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Kita ulang sedikit ya, seperti biasa. Jika sahabat ngaji wong awam ada yang belum paham atau ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami jawab secara berkala ya. Kita buka teksnya, yaitu najis. Nah, ini ya, nomor 8. Ada nomor 1, najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis sing bangsa mata, maksudnya yang terlihat, yang nampak dipandang atau yang nampak oleh mata. Yaiku najis kang barange wujud. Dene carane nyuceni yaiku kelawan ngilangake zate utawa barange dalam kurung hingga hilang rasane, ambune lan rupane. Nah, di sini ya. Najis ainiyah yaitu najis yang wujud atau nampak zatnya, nampak barangnya, nampak wujudnya. Adapun caranya mensucikan, adapun cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zatnya, hilangkan barangnya. Contoh ya, seandainya kita terkena tai ayam, oke ya, kita hilangkan tai ayamnya, kita hilangkan sampai bersih, kita siram dengan air sampai mengalir, sampai betul-betul hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Terus yang nomor 2 yaitu najis hukmiyah. Nah, kalau yang najis hukmiyah itu sebenarnya hanya setengahnya najis yang pertama tadi, najis ainiyah. Jadi ketika najis ainiyah itu dua-duanya ada, dari zatnya ada dan hukmiyahnya juga ada. Jadi, tapi kalau najis hukmiyah zatnya sudah tidak ada, sudah kasat mata, sudah enggak samar terlihat oleh mata, namun masih ada, biasanya kalau najis hukmiyah itu masih ada keraguan pada hati kita bahwa ini belum suci karena belum sempurna saat kita mensucikannya. Kalaupun seandainya bau maupun warnanya sudah hilang, mungkin dirasanya masih ada atau lain sebagainya. Contoh ya, najis hukmiyah itu seperti halnya air kencing yang sudah kering. Nah, air kencing yang sudah kering ini kan sudah tidak nampak lagi warnanya ya, bentuknya atau zatnya juga sudah nggak ada, tapi rasanya itu mungkin ada. Kalau kita praktekkan betul-betul ya, kita jilat, itu mungkin masih ada. Jadi di nampak mata, pada nampak mata sudah nggak kelihatan warna, baunya mungkin sudah nggak terlalu menyengat atau udah hampir nggak ada, namun dirasa kemungkinan ada. Nah, seperti itu contohnya itu. Nah, air kencing yang sudah kering, seandainya kita terkena air kencing tapi dalam perjalanan dan kita tidak bisa langsung mensucikannya, membasuhnya, nunggu sampai turun dari mobil dulu atau bagaimana ya, ceritanya pokoknya intinya seperti itu. Jadi air kencing itu sampai kering lah, di situ pasti kita rasakan tak gatal atau bagaimana. Itu menunjukkan bahwa di situ masih ada beberapa
komponen atau bagian yang belum beres, mungkin dari segi bau ataupun rasanya. Kalau warna jelas sudah nggak kelihatan ya, karena sudah kering. Tapi mungkin dari segi medis kita ada gatal, ada kuman dan lain sebagainya, jadi itu menunjukkan bahwa najisnya masih lekat walaupun tidak nampak di mata. Sangat bisa dibuktikan kalau secara, maksudnya begini, itu bisa dibuktikan najis hukmiyah itu dengan cara merasakan jika itu nempel pada diri kita, atau kita bisa lihat dari sejarahnya tadi. Sejarah kita dari awal kita ingatin, kita belum menyiramnya sampai tuntas atau bagaimana, itu kan kita sendiri yang tahu ya. Nah, itulah yang dinamakan najis hukmiyah. Jadi najis yang tidak kelihatan ketika dilihat oleh mata, namun masih bisa dirasakan atau masih bisa dibuktikan secara rasa ya. Kalau kita mau membuktikan, kita jilat, nah, itu mungkin masih terasa, itu sangat mungkin. Seandainya kita tidak mau jilat ya, kita sudah kira-kira saja. Kalau belum disiram, kalau memang betul-betul kena air kencing, ya sudah, kita pastikan itu najis walaupun tidak nampak oleh mata, karena sudah nggak mampu lagi mata kita untuk melihat detail daripada wujud air kencing yang sudah kering tadi. Seperti itu. Nah, itu dinamakan najis hukmiyah. Adapun cara menghilangkannya yaitu sangat mudah sekali. Kita tinggal siramkan air sampai mengalir dan hilang rasa maupun baunya, karena warna sudah pasti nggak ada kan, karena sudah bukan ainiyah lagi. Jadi kalau yang ainiyah kan kelihatan warnanya, kalau ini kan sudah hukmiyah, jadi rasa dan bau, nah, itu masih mungkin. Jika rasa dan baunya sudah tidak ada lagi, tapi ke dalam mensucikan di awal tadi kita belum sempurna, maka itu juga masih disebut najis hukmiyah. Contoh ya, kita masih dalam keterbatasan di perjalanan, kita terkena air kencing. Nah, kita cuman ada air 1 gelas, itu pun sudah kita minum setengah ya. Jadi tidak memungkinkan kalau kita membasuhnya dengan air segitu, tidak memungkinkan untuk suci ya. Tapi tetap kita basuhkan, lalu kita lap sampai bersih sekali dengan kain. Nah, pada rasa dan baunya juga sudah hampir hilang. Kalau rasa mungkin masih ada ya, baunya juga sangat tipis, sudah hampir nggak ada. Tapi dalam prosesnya tadi itu kita kan belum suci, jadi itulah yang dinamakan najis hukmiyah. Pada hukum najis tersebut masih ada, makanya disebut najis hukmiyah. Jadi, tapi dalam cara atau proses penyuciannya itu akan lebih mudah, hanya dengan menyiramnya saja, menggosoknya sedikit dan menyiramnya sampai betul-betul hilang rasa maupun baunya, sudah suci. Kita lanjut. Alladzi yu'fa anhu minan najasat. Alladzi utawi perkara yu'fa iku den ngapura apa anhu alladzi minan najasat, setengah saking pira-pira najis. Di sini ada pembahasan, yaitu perkara yang dimaafkan dari beberapa najis
Kita baca keterangannya, najis kang den sepuro, yaitu najis yang dimaafkan. Ora bisa disepuro suwiji-suwiji saking pira-pira najis kejaba pitung macem. Tidak dimaafkan perkara yang najis dari beberapa najis kecuali ada 7 macam. Pertama, getih utawa nanah kang sithik nalika tumiba marang pakaian. Yang pertama, tidak dimaafkan segala sesuatu dari beberapa najis kecuali 3 macam. Yang pertama yaitu darah atau nanah yang sangat sedikit yang menimpa kepada pakaian kita atau yang jatuh atau menjatuhi pakaian kita. Kita ingat banget sedikitnya atau sangat sedikitnya. Terus karena sangat sedikitnya ini yang menjadi poin. Jika banyak ya tidak dimaafkan. Kalau sangat sedikit, mungkin seujung jarum atau bagaimana, itu dimaafkan. Ya tetap najis tapi dimaafkan. Yang kedua, batangi hewan kang getih ora mili kaya lamuk tumolan sak pinunggalane. Yang kedua yaitu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk, kutu kepala, kutu rambut, dan lain-lain dan sejenisnya. Di bangkai nyamuk itu dimaafkan, tapi beda lagi kalau kita digigit nyamuk sampai gemuk nyamuknya kita teplek cetes moncrot gitu ya, itu beda lagi. Itu tidak dimaafkan. Karena apa? Karena banyak darahnya, bukan setitik lagi. Makanya hati-hati. Ingat-ingat ketika kita menjalankan sholat, ya ini kan khusus untuk orang awam. Jadi kita harus menjelaskan sesuatu hal yang memang penting dan itu sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat awam. Apabila kita menjalankan sholat dan kita digoda oleh seekor nyamuk dan digigit sampai mengganggu konsentrasi sholat kita, dan kita ada keinginan untuk mematikannya karena tidak tahan rasa gatal dan sakitnya digigit. Jadi tapi jangan dilakukan, nanti dikhawatirkan darahnya moncrot dan mengenai tangan kita, maka itu akan membatalkan sholat kita. Karena apa? Batalnya karena najis tadi itu. Nah, ini penting ya. Terus yang ketiga, najis yang sangat sedikit, najis yang kang banget saiki atau najis yang sedikit banget. Sama sebenarnya yang pertama juga tadi. Contoh kalau yang tadi pertama nanah atau darah, sekarang mungkin kita kasih contoh yang lain seperti protolane telek pitik seandainya ya. Maksudnya ini ada serpihan tai ayam yang sudah kering. Nah itu. Atau cipratan tai ayam yang sudah kering belum kering yang basah tapi sangat sedikit sekali, satu ujung jarum seandainya. Lah itu contohnya segitu, itu dimaafkan, maksudnya yufa itu dimaafkan. Terus yang keempat, nanah atau darah, nanah utawa getih, gudik utawa udune dhewe kang durung waras. Nah, ini ada lagi. Ini contoh
Yang nomor 4 yaitu nanah atau darah yang keluar dari gudik. Gudik itu ya apa ya? Kudis ya, atau udun. Udun itu sama dengan bisul ya. Nah, yang belum sembuh. Nah, kita diuji oleh Allah seandainya ya diberi kudis atau diterpa bisul, kita mau sholat ini nggak mampet-mampet, nananya keluar. Nah, itulah yang dimaksud di nomor 4 ini. Nanahnya atau darahnya kita sendiri dari bisul kita sendiri, bukan yang dari orang lain ya. Bisul kita sendiri atau kudis kita sendiri. Kalau yang dari cipratan nanah dari bisul orang ya jelas tidak di sepuro, tidak dimaafkan ya, beda ya. Terus yang kelima, lebune dalan kang najis. Yang kelima yang termasuk najis yang dimaafkan yaitu debunya jalan yang najis. Karena ada jalan yang suci, ada yang jalan yang najis. Contoh jalan yang suci ya seperti halnya kita di sawah itu ya. Itu hakul yakin suci di sawah itu. Karena apa? Karena sangat bersih dari beberapa hal. Beda lagi kalau di jalanan dekat kombongan pitik atau kandang ayam atau kandang sapi dan lain sebagainya, itu beda lagi ya. Tapi di sini pun tetap diringankan, yaitu tetap dimakfu, bukan dimakfu tapi di sepuro. Makfu itu nama artinya di sepuro. Jadi jalan debunya jalan yang najis. Contoh ada jalan setapak kita menuju kandang ayam, menuju kandang kambing, menuju kandang sapi, kandang kerbau dan lain sebagainya. Yang dimana itu selalu ada kontak dengan tai kambing, tai ayam, tai kerbau tadi. Ketika kering dan debunya itu mengenai kita, lah itulah yang dimaafkan, yang dimaksud di nomor 5 ini. Tuh menunjukkan bahwa Rahman, sifat Rahmannya Allah itu luas, wasi'atun. Nomor 6 yaitu darah getihe tumo lan lamo. Yang ke-6 darahnya darahnya kutu rambut dan nyamuk. Ini beda. Nyamuk, darahnya nyamuk sendiri loh ya, bukan darah kita ya. Ingat ya. Darahnya nyamuk loh, jangan salah paham. Dan darahnya kutu rambut. Tapi berbeda lagi kalau nyamuk itu sudah lama menggigit dan menghisap darah kita. Walaupun itu ada pada perut nyamuk, itu tetap dihukumi darah kita, bukan darah nyamuk. Yang dimaksud di sini yaitu darahnya nyamuk itu sendiri dan darahnya kutu rambut itu sendiri. Mungkin nggak bisa dilihat oleh mata karena terlalu sedikitnya, gitu. Bukan darah kita. Kalau yang nyamuk menggigit dan menghisap darah kita lama sampai gemuk dan kita tabrak dan cempret muncrat darahnya, itu bukan darah nyamuk tapi darah kita. Kita harus paham ya. Dan itu tidak dimaafkan. Yang dimaksud di sini itu nyamuk yang belum makan, contohnya, atau kutu rambut yang belum menghisap darah kepala kita. Terus lanjutan nomor 7 yaitu sekabehe barang kang angel direksa
utawa dihindari saking najis mungguh kaprae. Yang ketujuh yaitu segala sesuatu yang sulit atau yang sukar untuk dijaga atau dihindari menurut kewajaran. Contoh apa ya? Kita sangat sulit untuk menghindari dari najis yang sewajarnya. Misalnya kita mau jamaah di masjid dalam keadaan hujan, dan di situ ada genangan-genangan air, yang mana genangan air tersebut belum 100% suci. Ada kemungkinan bahwa di situ ada bekas atau pernah dibuat nai ayam atau lain sebagainya, dan kita tidak mungkin tidak melalui jalan itu. Kaki kita terkena sedikit atau banyak ya, seandainya kita terkena sedikit dari percikan air tersebut, dan itu sangat sulit untuk dihindari, maka di situ dimaafkan. Jadi kita tidak perlu lagi bilasnya. Tapi untuk lebih utamanya, untuk lebih afdolnya ya mending kita bilas karena ada air. Berbeda lagi dalam keadaan yang sulit, itu ya sudah, anggap saja kita yakin, kita husnudzon, insya Allah Allah memaafkan kita. Al-istinja, pelajaran selanjutnya al-istinja. Al-istinja artinya artinya istinja itu cewek. Dalam bahasa Indonesia artinya cebok. Di sini diterangkan yaitu nyuceni dalan loro. Di sini dijelaskan yaitu mensucikan jalan dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Istinja yaiku bersihake sisa-sisane najis kang ana ing kemaluan dalan ngarep lan dalan mburi sawise nguyuh utawa ngising. Suwiji-wiji kang bisa digawe istinja iku ana loro. Banyu sama loro barang kang padet utawa atos. Istinja yaitu membersihkan sisa-sisa najis dari kemaluan, jalan depan, zakar atau farji bagi perempuan, dan jalan belakang yaitu dubur setelah kencing maupun buang air besar. Sesuatu yang dapat untuk digunakan bersuci atau cebok yaitu ada dua. Yang pertama air, dan yang kedua adalah sesuatu yang keras, contohnya batu ya. Yang kedua kertas, kain, kayu, dan sepadannya dan sejenisnya. Ini kondisional ya, kalau seperti kertas maupun kain ya. Kalau untuk yang lebih hati-hatinya ya, lebih sempurna ya pakai air ya. Kalau pakai kertas ini mungkin contohnya seperti orang-orang barat. Kalau kita lihat dari segi cara mereka bersuci ya jelas tidak sah ya, tidak berhasil bersuci karena mereka tidak tahu ilmunya. Kita maklumi ya, jadi pasti dipastikan itu masih najis, belum sempurna, jelas masih ada rasa maupun bau karena hanya diusap dengan tisu ya, itu belum suci ya. Kalau dengan air kan beda, itu bisa lebih sempurna, jadi tidak hilang semuanya, mulai dari
warna, rasa maupun aromanya. Hukumnya istinja iku wajib, padha uga nganggo banyu utawa kaya biasae, utawa nganggo watu lan sepadane barang-barang kang padat mau. Hukum cebok itu sendiri adalah wajib, seperti halnya menggunakan batu dan air seperti biasa. Nanging yang istinja tanpa nganggo banyu tapi nganggo barang-barang padat mau mongko disyaratake. Akan tetapi lain halnya jika istinja atau cebok menggunakan batu itu ada beberapa syarat disyaratkan, jadi tidak asal ya. Kalau istinja menggunakan air itu kan yang paling utama. Diperbolehkan menggunakan batu tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, sisane najis kang isih lekat ana ing dubur dalan mburi durung garing. Yang pertama, sisa najis dari yang melekat pada dubur itu belum kering. Terus yang kedua, sisane najis mau orang ngliwati wates dubur. Yang kedua, sisanya najis tadi tidak melewati batas dubur. Yang ketiga, ngusap paling sithik ping 3 kang bisa bersihake sisa-sisane najis mau. Yen ping 3 durung bersih, kudu diusapi sak bersih. Yang ketiga, mengusap paling sedikitnya 3 kali sampai bersih dari sisa-sisa najis tadi. Apabila 3 kali belum bersih, maka harus diusap sampai bersih. Adapun caranya istinja yang lebih utama yaitu menggunakan adapun cara istinja yang lebih utama menggunakan batu yaitu sampai hilang ainnya najis, harus saya betul-betul hilang ya ainnya, aini itu loh yang bisa dilihat mata itu loh, barangnya, zatnya sama warnanya itu loh, bukan aini ya, yang bisa nampak mata. Terus kemudian dibasuh menggunakan air, sama aja menggunakan air, finishingnya pakai air lagi, itu yang lebih sempurna. Tapi kalau untuk meringkas ya sudah pakai air saja. Kalau untuk menggunakan batu saja, apabila menggunakan batu yaitu harus lebih apabila menggunakan batu aja ya boleh, tapi kan itu mau itu tadi ya, harus betul-betul sampai bersih. Adapun menggunakan air itu lebih utama pasti, sebab kelawan banyu luwih bersih lan sempurna. Sebab karena menggunakan air itu bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna, jelas. Yang selanjutnya, al-umuru al-masnunatu liqadil hajat. Al-umuru utai beberapa perkara al-masnunatu kang den sunatake apa umur liqadil hajati krana arahe buang hajat. Di sini yang selanjutnya, bab selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara yang disunatkan menurut atau terhadap orang yang buang air besar. Hajat itu buang air besar ataupun buang air kecil. Yang dinamakan qadil hajat itu mendatangi hajat. Jadi kita memenuhi keinginan. Tapi di dalam kitab-kitab fikih diartikan qadil hajat itu adalah be'ol, gitu, buang air besar. Tapi buang air kecil pun masih bisa disebut qadil hajat.
karena itu hajat yang harus kita penuhi atau kita datangi. Ya, oke ya. Buang kotoran disebut kotor hajat. Sesuatu yang disunatkan ketika kita buang kotoran. Pertama, dhisike sikil kiwa nalikane mlebu kakus atau jamban. Yang pertama yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Yang nomor dua, dhisike sikil tengen nalika metu saking kakus. Yang nomor dua yaitu mendahulukan kaki kanan ketika kita keluar dari WC. Ora ana ing panggonan kang terbuka, tidak dalam tempat atau tidak pada tempat yang terbuka. Itu yang disunatkan. Ya, sebenarnya itu sangat logis sekali ya. Karena kita berhubungan dengan malu, menjaga aurat dan lain-lain. Tapi tetap di sini dibahas karena untuk lebih jelas tujuannya. Nomor 4, ora ana ing panggonan kang ganggu wong liya. Yang keempat, tidak di tempat yang mengganggu orang lain. Ya misalnya di samping kali ada warung apung, terus kebetulan kamu kebelet PO, tiba-tiba kamu jeruat, orang yang makan terganggu semua, ya kan? Walaupun tidak kelihatan auratmu, ketika taimu keluar ceruat, pasti orang-orang itu sangat terganggu. Itu sebenarnya nggak dibahas pun sudah tahu, tapi tetap dibahas karena ya biar lebih jelas. Yang nomor 5, ora ana ing ngisore wit-witan kang urip, kang uwoh. Yang kelima, tidak di bawah pohonan yang berbuah. Di sini sebenarnya bukan sesuatu yang disunatkan ya, ini ya lebih cocoknya ya sesuatu yang yang sebaiknya dihindari ya. Ya bisa diistilahkan makruhat juga ya, sesuatu yang yang tidak disenangi. Tapi di sini masuk pembahasan masnunat atau perkara yang menghindari sesuatu yang tidak disenangi itu dikatakan masnunat. Jadi boleh bagus juga ya. Terus yang ke-6, ora guneman kejaba yen kepaksa. Yang ke-6, tidak boleh berbicara kecuali terpaksa. Dan yang ke-7, yen kepaksa ana ing panggonan terbuka, sayukja ora madhep kiblat utawa ngungkur kiblat. Ketika seandainya terpaksa di tempat yang terbuka, seandainya kita terpaksa ya, emergency, seandainya kita kebelet, kita di tempat lain bukan di rumah kita sendiri, atau di tempat ya dihadapkan di keadaan yang terpaksa lah intinya ya, itu dianjurkan untuk jangan sampai menghadap kiblat atau menyinggungi kiblat. Jadi kita tidak boleh membelakangi juga. Dan yang ke-8, tidak menggunakan tulisan atau ayat-ayat Al-Quran dan kalimat zikir. Dan yang ke-8 yaitu tidak membawa tulisan-tulisan ayat Quran maupun kalimat-kalimat zikir. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.